Apakah wanita yang memakai celana termasuk dalam hadis yang melaknat laki-laki berpakaian seperti wanita dan wanita berpakaian seperti laki-laki? Celana yang sempit yang memperlihatkan lekuk tubuh. Adapun celana yang longgar, yang besar, tidak nampak bentuknya. Karena kalau dia pakai rok, dia mau pakai motor, apalagi polisi, apalagi petugas, apalagi bidan di rumah sakit yang naik turun lift eskalator bawa pasien, maka mau tidak mau dia pakai celana tapi yang longgar. Islam tidak menyebutkan model. Yang ditentukan oleh Islam bukan modelnya tapi efeknya. Jangan sampai pakai celana sempit sampai menjerit tuh Pak. Tolong gitu Pak, minta tolong. Syaratnya pertama tidak sempit, fatfadah artinya longgar. Yang kedua tidak transparan. Jangan dia seperti pembungkus buah tadi. Nah, itu tak boleh. Celana sempit itu di Amerika dipakai untuk senam aerobik di ruangan tertutup. Sampai di tempat kita dipakai di pasar pagi. Banyak tukang ayam salah potong gara-gara itu. Apa hukum arisan niatnya mendaftar haji? Kalau tidak boleh, gimana solusinya? Sejuta, kita 50 orang. Otomatis ketika saya menarik, saya dapat 50 juta. 50 juta saya bayar untuk ONH. Bolehkah berangkat haji ngutang? Itu babnya. Otomatis ketika saya berangkat, saya punya hutang 49 juta. Maka Imam Ibnu Taimiyah membagi hutang menjadi dua. Yang pertama, yurja bara'uhu, ada diharap pembayarnya. Ibnu Taimiyah menyebut dalam Majmu' Fatawa tentang kasus masalah kurban ngutang. Pak, pinjam uang 2 juta Pak, saya mau beli kambing kurban. Pembayarnya apa? Nanti panen gandum bulan Muharram saya akan bayar. Boleh. Yang nggak boleh itu, Pak pinjam 2 juta untuk kurban. Pembayarannya apa? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak PNS atau perusahaan swasta BUMN atau punya kos-kosan, ada yang diharapkan pembayarannya, maka bisa. Karena yurja bara'uhu, diharapkan ada pembayarannya. Tapi kalau tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak usah membebani diri. Pintu surga hanya haji saja. Salah. Yang nggak sanggup haji, baca hadis lain. Man shalla itsnatai raka'ah. Siapa yang salat 12 rakaat fil laili wal lailah, sehari fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Bukan sekedar masuk surga, malah dibangunkan satu istana di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Istiqomah, masuk surga. Masuk masjid bukan cuma dari satu pintu. Pintu kiri, pintu kanan. Malah saya tadi dari pintu belakang. Bisa masuk. Jangan batasi dari satu pintu. Saya Pak Ustaz nggak bisa sholat. Ada pintu lain masuk surga. Ada. Man ala salasa banatin. Siapa yang merawat 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, dididik dengan baik. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik. Wa ahsana ilahinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, surga jadi balasannya. 3 anak perempuan. Kami cuma 2 Pak Ustaz. Tambah 1 lagi. Ustaz, bagaimana cara kita meningkatkan kesabaran apabila kita mendapat ujian sakit, kekurangan harta, agar iman kita semakin kuat? Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar. Sabar artinya tahan. Jangan caci maki, jangan sumpah serapah, jangan mengutuk nasib. Yang kedua, salat. Usolli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Di sujud terakhir mohonkan pada Allah, jangan dilafazkan di mulut, nanti batal salatnya. Kalau bukan bahasa Arab, dalam hati saja. Tolong aku ya Allah, istriku sedang sakit ya Allah, usahaku sedang bangkrut ya Allah, tak ada tempatku mengadu kecuali Engkau ya Allah. Jangan mengadu di dinding wall Facebook. Mark Zuckerberg sudah bolak-balik mengatakan jangan berdoa kepadaku karena aku nggak bisa mengabulkan doa kalian. Tapi orang Islam tetap juga berdoa di dinding wall Facebook. Mintalah mengadu kepada Allah. Yang kedua, unzur man huwa asfala minka, lihat orang yang berada di bawahmu. Kita ini selalu melihat permukaan laut tenang, ternyata di dalam gelombangnya luar biasa. Yang adem ayam tentram, semua orang punya masalah dalam hidup. Dunia ini tempat masalah. Berani hidup, berani ngadapi masalah. Takut ngadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Kalau belum waktunya mati gimana? Pas ngeliat ada keranda lewat, ikut.
Pak, boleh saya ikut? Boleh, silakan masuk. Ustaz, saya kerja jadi pengantar anjing berburu dari daerah Jawa ke Sumatera. Untuk satu ekor anjing dapat upah 400.000. Kira-kira uang hasil itu haram atau tidak Pak Ustaz? Anjing 3. Oh, ibu-ibu sudah jawab. Nah, Rasulullah SAW an thamanil kalbi, haram hasil jual beli anjing. Wa mahril baghi, hasil baghi prostitusi. Wa hulwanil kahin, upah dari dukun yang dapat upah maka haram. 3. Tapi anjing ada yang boleh. Pertama, anjing penjaga kebun. Yang kedua, mukallibin, anjing yang sudah dilatih untuk berburu, maka dia tidak masuk dalam kasus ini. Anjingnya dipakai untuk berburu. Adapun anjing yang bukan penjaga dan bukan berburu, kalau kita pelihara, maniqatana kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing berburu, bukan anjing untuk memelihara menjaga kebun, satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu besarnya 7 km panjangnya, tingginya luar biasa. Ketika kita naik ke Jabal Rumat, nampak Bukit Uhud, sore menyala karena cahaya matahari, 7 km. Setiap satu hari amalnya dikurangi 7 km. Sedangkan amal dia sebesar bisul. Maka setiap hari amalnya min. Ustaz, bila kita sholat, pandangan kita sewaktu berdiri mengarah ke tempat sujud. Ya, tempat sujud. Bagaimana ketika ruku Pak Ustaz? Ke tempat sujud. Ada katanya yang dilihat ujung kaki. Enggak, tempat sujud. Kalau ujung kaki yang dilihat, iya kalau kaki kita. Kok kaki kawan? Kakinya busuk pula. Busuk kaki kawan ini. Bila tatapan pandang tempat sujud, artinya posisi kepala agak mendongak. Ya, karena ketika sujud ruku, kepala tidak terlalu turun seperti sapi ketemu padi. Ketika sapi ketemu rumput, tidak pula mendongak seperti kuda jantan mencari kuda betina. Tapi dia begini, tidak terlalu menunduk, pas. Begitu. Andai diletakkan bejana di atas tengkuknya, tidak tumpah. Balik dari sini, ambil mangkok, letakkan tengkuk. Bila tetap pandangan ke depan sujud, artinya posisi kepala agak mendongak dengan mata agak melotot. Tidak melotot. Sedangkan saya punya sakit vertigo, tak bisa mendongak. Ini an-nadir kal ma'dum. Orang yang jarang karena kasuistik, maka tidak masuk dalam kategori ini. Orang vertigo tidak bisa dibuka matanya, dia harus tetap. Karena kalau dia buka, goyang dunianya. Ustaz kok tahu? Saya pernah kena. Saya kena vertigo, menggigil, keringat dingin. Sholat isya 2 rakaat, rakaat ketiga pingsan. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit. Waktu itu belum menikah, masih lajang. Jamaah yang punya rumah sakit, Ustaz Somad, ini kita ke rumah sakit, ya. Lalu kemudian sampai di rumah sakit, dikasih dokter. Dokternya masih muda, belum nikah, cantik. Setelah keluar, ditanya sama jamaah, gimana Pak Ustaz? Hilang vertigonya? Gempa Pak, saya bilang. Kata dokter, Bapak tidak sakit apa-apa, hanya perlu istirahat, tidur 2 bulan di kamar. Gak bisa. Datang kawan, bekam. Di atas kepala 1, di belakang 5. Alhamdulillah sehat. Nah, maka vertigo itu obatnya bekam. Kata kawan terapis bekam, nanti setelah bekam ini datang lagi kemari bulan depan. Sampai sekarang saya nggak datang-datang. Karena nggak ada kumat. Kalau kumat baru datang lagi. Apabila sujud, apa mata kita tetap terbuka, tertutup, atau gimana Pak Ustaz? Sholat itu buka atau tutup? Lihat. Ketika Nabi sakit, yang jadi imam Abu Bakar Siddiq. Ketika imamnya Abu Bakar Siddiq, lalu Nabi datang ingin sholat berjamaah. Sahabat menepuk tangan. Mereka tepuk tangan. Mereka ingin ngasih tahu Abu Bakar itu ada imam datang tuh. Lalu kemudian setelah salam kata Nabi, jangan tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan itu bagi perempuan karena mereka tidak menyebut subhanallah. Adapun kalian kalau mau menyebutkan subhanallah. Nah, kira-kira sahabat Nabi itu sholatnya matanya terbuka atau terpejam? Terbuka. Karena kalau tidak terbuka tidak mungkin dia tahu. Contoh hadis kedua. Ketika Nabi sedang sholat, Masjid Nabawi belum pakai keramik, lantainya pasir. Nabi pakai sendal. Lalu Nabi buka sendalnya waktu sedang sholat. Semua sahabat yang di belakang buka sendal.
Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi melihat sendal bertebaran di belakang. Kata Nabi, kenapa kalian buka sendal? Karena kami lihat engkau buka sendal. Kata Nabi, aku buka sendal karena kata Jibril, sendalku ada najis. Kalian enggak ada najis, kenapa dibuka? Pertanyaannya, apakah sahabat waktu itu buka mata atau tutup mata? Buka. Contoh ketiga, uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang salat. Allahu akbar. Bunuh dua yang hitam. As-su'ban, ular, wal aqrab, kalajengking. Kira-kira mata terbuka apa tertutup? Terbuka. Kalau tertutup mana nampak? Tutup. Tiba-tiba anaconda muncul. Baik waktu tegak maupun waktu sujud. Bahkan ada dokter buat penelitian, ketika rukuk dan sujud membukakan mata, itu latihan untuk sensor mata. Melihat dari jauh, melihat dari dekat. Maka kornea matanya lebih sehat. Tanya THT, telinga hidung tenggorokan. Salah, dokter mata lah.